Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kembali masih di pembelajaran melalui media audiovisual. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir untuk kelas 10 ilmu keagamaan. Yang pertama adalah tentang masalah nasih dan mansuh, di mana masalah nasih dan mansuh ini sekali lagi ini erat kaitannya dengan masalah dasar hukum di dalam suatu permasalahan yang nanti disampaikan di dalam Al-Quran. Mungkin beberapa penonton atau anak-anak pernah mendengar apa itu nasyih dan mansuh. Nanti membahasnya bagaimana pengertian nasyih dan mansuh, macam-macam nasyah, bentuk-bentuknya, kemudian syaratnya dan hikmahnya adanya nasyih dan mansuh. Nah, mari kita sebagai gambaran awal ya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya ayat yang dihapus atau dihilangkan dan kemudian menggantinya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nanshah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, dari ayat ini kemudian muncullah pembahasan akan adanya ayat yang nasyih atau penghapus dan ayat yang dihapus alias mansuh. Jadi nasyih ini penghapus, ya berarti munculnya belakangan kan. Kemudian ayat mansuh atau ayat yang dihapus. Belakangan ini dalam artian turunnya, bukan masalah yang sudah dibukukan sekarang ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya mempunyai alasan kenapa ada sebuah dalil yang dihapus kemudian diganti. Mari kita lanjutkan. Kita kasih contoh di sini ya. Ayat-ayat yang turun berkenaan dengan proses pengharaman minuman yang memabukkan. Pertama adalah Quran surah An-Nahl ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Artinya, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi sinyal bahwa Allah telah memberi karunia kepada manusia berupa dua jenis tumbuhan, yakni kurma dan anggur. Ini ayat ini nih ya. Dijelaskan pula bahwa kedua jenis tumbuhan tersebut bisa menghasilkan minuman yang memabukkan. Ada di sini. Dan juga dapat menghasilkan rizki yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di ayat ini belum ada hukum pengharaman sesuatu yang memabukkan. Belum ada kan? Ya. Kedua ada surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, maka katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, maka katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, dalam kitab Asbabun Nuzul menyatakan suatu riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau itu mendapati masyarakat yang suka minum arak dan memakan hasil judi. Nah, mereka bertanya pada Rasul tentang hal ini. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian mereka berkata, tidak diharamkan kepada kita minum arak hanyalah dosa besar.
Ini di ayat ini ya. Mereka pun terus meminum arak masih. Nah, di ayat ini sudah mulai mengarah kepada yang memabukkan itu ada manfaatnya kalau diminum, tapi kerugiannya lebih besar. Dari ayat ini Al-Quran baru menunjukkan kerugiannya saja. Ini ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dalam Asbabun Nuzul dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mengundang makan sahabat Ali dan kawan-kawannya. Kemudian dihilangkan minuman yang memabukkan sehingga terganggu kesadaran, mabok gitu kan. Nah, ketika tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali jadi imam. Pada waktu itu beliau membaca surah Al-Quran dengan keliru karena mabuk gitu kan. Maka turunlah Quran surah An-Nisa ayat 43 ini sebagai larangan sholat dalam keadaan mabuk. Ayo. Di sini sudah menyebut bahwa minuman yang mabukkan dilarang, tapi hanya pada saat sholat. Dan pelarangan di sini masih belum mutlak, ya kan? Iya. Nah, ada lagi ayat yang keempat adalah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dalam Asbabun Nuzul, salah seorang sahabat mengadakan pesta dan arak kembali dihidangkan. Akibatnya banyak sahabat yang mabuk dan akhirnya terjadi pertikaian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Lalu Umar bin Khattab minta kepada Nabi SAW agar khamar diharamkan. Lalu turunlah ayat ini. Ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, ayat ini baru secara tegas menyebut bahwa minuman yang memabukkan itu dilarang dan menyatakan bahwa minumnya termasuk perbuatan setan dan menjauhinya akan mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat. Perhatikanlah tadi ya, ayat-ayat yang datang secara bertahap. Ya kan? Ini kan datangnya bertahap. Kemudian membatalkan atau menasyah ayat-ayat yang sebelumnya. Maka ketika kita menggunakan dalil, ini dalil yang paling terakhir nih, yang paling karena dalil yang terakhir itu membatalkan, menasyah ayat-ayat yang datang sebelumnya. Maka banyak orang yang tidak paham terhadap tafsir menggunakan ayat-ayat yang sebetulnya sudah dinasyah. Pengertian nasyah secara etimologi kita lanjutkan bahwa nasyah artinya nasyah gitu kan adalah isim fa'il. Isim fa'il itu kan subjek. Dari kata kerja nasakho, masdarnya adalah nashhun. Nah, terdapat beberapa arti dari kata nash, antaranya adalah al-izalah, artinya menghapus. Gitu kan. Ada fayanshahullahu ma yulki syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ada juga nash diartikan sebagai at-tabdil. At-tabdil artinya menukar. Menukarkan hukum gitu kan. Dalil yang tadi ya. Sebagai disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 10. Selain itu, nash juga dapat berarti at-tahwil, artinya mengubah, ya kan? Memang mengubah. Selain itu juga dapat diartikan an-naqlu, artinya memindahkan. Ini pengertian nasyah secara bahasa. Secara istilah, nash artinya adalah mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Nah, nasyih adalah dalil syara yang menghapus suatu hukum, dan mansyuh ialah hukum syara yang telah dihapus. Ya, jadi yang barunya adalah nasyih, gitu kan. Mansyuh adalah hukum syara yang seperti tadi ya, ayat yang pertama, kedua, ketiga itu yang mansyuh gitu kan, dinasyih atau oleh ayat yang tadi terakhir gitu kan, yang mengharamkan masalah khamar dan berjudi.
Sebagaimana hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum syara larangan ziarah kubur ini telah dimansuh dengan kebolehan berziarah kubur berdasarkan hadis yang ini. Karena sebelumnya ada hadis yang melarang gitu kan. Kemudian dimansuh gitu kan, dihapus dengan kebolehan berziarah kubur sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Pembagiannya ya, pembagian nasyih gitu kan. Karena sumber-sumber dalil syara ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ada 4 jenis nasyih. Pertama, ada nasyih sunnah dengan sunnah. Menasyih sunnah dengan sunnah. Jadi sunnah dinasyih ku sunnah gitu kan. Mansuh dimansuh oleh nasyih sunnah memansuh sunnah juga gitu. Mohon maaf ya kalau agak beribet ini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinas dengan dalil syara yang sunnah juga gitu kan. Contohnya tadi yang larangan ziarah kubur itu kan sunnah tadi masalah larangannya. Kemudian dinas juga menjadi boleh. Oleh apa? Oleh hadis yang tadi juga. Jadi nasyih sunnah dengan sunnah. Ada lagi nasyhus sunnati bil Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinas dihapus dengan dalil Al-Quran. Jadi seperti ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap kiblat setelah turun surah Al-Baqarah ayat 144. Kan tadinya ke Baitul Maqdis tuh sunnahnya oleh Rasul. Kemudian dinas tuh oleh apa? Oleh Al-Quran. Oleh surah Al-Baqarah ayat 144 menjadi kemana? Ke kiblat. Ada lagi nasyhul Quran bil Quran. Nash Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ada beberapa pendapat ulama tentang nash Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasyih dan mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Dianggapnya begitu kan? Di antaranya seperti Abu Muslim Al-Isfahani mengatakan sesuai dengan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 42. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada nasyih dan mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan menghapus. Bukan menghapus kan? Karena ayatnya, surahnya masih ada. Bukan menghapus atau membatalkan hukum gitu. Yang berarti hanya merubah atau mengganti dan keduanya masih berlaku. Contoh Quran surah Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan satu orang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Dinaslah dengan ayat 66 yang menjelaskan bahwa satu orang muslim harus dapat menghadapi 2 orang kafir. Ayat 66 menas ayat sebelumnya, akan tetapi bukan menghapus kandungan ayat ke-65. Kedua ayat ini masih berlaku menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Demikian menurut beberapa pendapat ulama. Nah, kita maklumi perbedaan pendapat karena perbedaan pendapat ini adalah rahmatan lil alamin. Yang keempat ada nas Al-Quran dengan sunnah. Lihat gambarannya, sunnah dengan sunnah, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan Al-Quran yang tadi. Sekarang nas Al-Quran bis sunnah. Hukum yang didasarkan pada Al-Quran dinas dengan dalil sunnah, untuk hal ini para ulama sepakat tidak ada karena Al-Quran posisinya lebih tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada nas Al-Quran dengan sunnah, maka hukumnya sepakat para ulama ini nggak ada. Jadi karena apa? Karena Al-Quran kedudukannya lebih tinggi daripada sunnah. Kalau tadi sunnah dinasyah dengan Al-Quran apa-apa. Tapi kalau sebaliknya nasyhul Quran bis sunnah, ulama sepakat bahwa ini nggak ada. Jadi kalau ada yang menyebutkan ada atau memperlihatkan contohnya, maka ini tidak benar. Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk nas dalam Al-Quran. Kalau dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nas menjadi 3 macam. Pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan tilawah secara bersamaan. Ini agak cukup lumayan sulit nih, tapi harus bisa. Jadi pertama, kalau melihat dari segi bacaan dan hukum adalah penghapusan terhadap hukum dan juga bacaan tilawahnya secara bersama, atau bisa disebut dengan nashul hukmi wa tilawati. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi.
Misalnya sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, kana fi ma unzila minal qur'ani asyra radha'atin ma'lumatin yahrumna fanashakhna bi khamsi ma'lumatin fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu termasuk yang diturunkan ayat Quran adalah 10 kali susuan yang diketahui, kemudian dinasah dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Yang dipakai yang terakhir. Jadi yang pertama tidak dibaca, tidak dipakai maksudnya. Kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Jadi nashul hukmi la tilawatihi. Bacaannya masih ada, tapi hukumnya tidak ada. Misalnya ayat tentang mendahulukan sedekah dalam surah Al-Mujadilah ayat 12. Ayat ini dinash oleh ayat selanjutnya, yakni ayat ke-13. Boleh dibaca sebentar, silakan. Nah, nanti kalau mau lebih jelas screenshot kemudian dalami, nih pahami. Jadi dinasyil khuluqmi li tilawatihi ini, yang ini bacaannya tetap ada kan, ayat 12 masih tetap ada kan, jelas. Nah, tapi secara hukum ini dinash dengan ayat yang ke-13 seperti itu. Beda lagi tadi dengan yang hadis tadi yang di atas. Ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Kalau tadi hukumnya saja yang hilang, sekarang bacaannya hilang, dihapus, hukumnya tetap berlaku. Nashu tilawatihi lal hukma, tidak hukum. Contoh kategori ini adalah ayat tentang rajam. Mula-mula ayat rajam ini termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya, sementara hukumannya tetap berlaku. Iya kan? Ya. Idza zana syaihu wa syaikhatu farjumuha. Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Cerita tentang orang tua yang berzina dan kemudian dinash di atas diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bin Abu Mamah bin Sahal. Itu kan, seperti itu. Jadi ini nggak ada goresannya, tapi hukumnya tetap dipakai. Ini adalah naskhu tilawati lal hukma. Dihapus bacaannya tapi hukumnya enggak. Itu pembagian nash menurut bacaan dan hukumnya. Ada lagi ciri-ciri nas yang tidak dapat dinash. Tidak semua dalil dalam Al-Quran maupun hadis dapat dinas. Di antaranya yang tidak dapat dinasy adalah pertama, nas yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik ataupun buruk, atau dalam kondisi situasi apapun. Misalnya masalah kepercayaan pada Allah, Rasul, kitab suci, hari akhir, pokok-pokok akidah, ibadah yang lain, ini nggak bisa dinash, nggak boleh, kan itu kan. Masalah menghormati orang tua, jujur, adil, lain-lain, yang lainnya gitu kan, maksudnya. Terus pokok-pokok keburukan, dosa, syirik, membunuh orang tanpa dasar, durhaka pada orang tua, ini nggak bisa dinas. Nas yang berisi hukum-hukum yang tidak dirubah oleh perubahan manusia. Tidak boleh ada nas mansuh di sini. Kemudian nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atas ditentukannya berlaku untuk selamanya. Contoh seperti masalah persaksian, penuduhan zina, li'an, dalam surah An-Nur, ini nggak bisa dinas. Kemudian yang ketiga adalah nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi. Masalah tarikh, masalah sejarah, nggak bisa ini dimansuh. Ya, jelas itu kan. Seperti masalah kisah kaum Ud, kaum Samud, kisah Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Menaskan yang demikian berarti mendustakan berita tersebut, bahkan memasukkan Al-Quran kan, itu kan, seperti itu. Kemudian syarat nas yang dapat dinash, nas yang dinasyih gitu kan. Nas yang pertama itu dalil ya. Nah, jika dilihat dari segi-segi syarat nasyih mansuh ini, menurut Abu Zahra, seperti yang dikutip dari Nasiruddin Baidan, ada beberapa kriteria. Yang pertama, hukum yang mansuh atau yang dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi, bukan sesuatu yang bersifat abadi. Yang kedua, hukum yang mansuh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Jadi dianggapnya masih gamang gitu kan. Yang ketiga, ayat nasyih atau ayat yang menghapus datang
setelah yang dimansuh. Awas ya, ini turunnya ya, bukan masalah pembukuan. Kalau pembukuan kan sekarang berbeda dengan waktu turunnya kan. Seperti ayat pertama turun kan, surah apa yang pertama turun? Surah Al-A'la gitu kan. Surah Al-A'la kan nggak disimpan di awal gitu kan. Ini jadi hubungannya adalah tentang masalah turunnya. Jadi ayat yang dihapus atau yang nasyih ini harus datang setelah ayat yang nasyih, ayat yang menghapus itu harus datang paneri lamun bahasa orang ya, belakangan daripada ayat yang dimansuh dari segi turunnya gitu kan, seperti itu. Nah, terakhir hikmahnya adanya nasyih mansuh ini apa? Ya, di dalam tafsir ini. Di antara hikmahnya adalah nasyih mansuh adalah pertama menuguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Sehingga jalan pikiran manusia tak pernah bisa mengikat Allah. Mohon maaf, banyak kendaraan lewat ini, maklum jalan raya ya. Kemudian Allah menunjukkan bahwa kehendak Allah lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan kita keberadaan nasyih dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, hikmahnya adalah kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang. Karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan mansuh tersebut semuanya adalah untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan manusia. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah mengetahui proses tasri atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hikmi, alasan ditetapkannya suatu hukum. Berikutnya hikmahnya adalah mengetahui perkembangan tasri menuju tingkat yang sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Ini pengetahuan yang luar biasa. Yang keenam, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Nah, ini harus kita yakini bahwa nasyih dan mansuh itu ada dalam beberapa ayat. Kemudian yang keenam, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasyih itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Harus kita yakini itu. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan bagi manusia. Itu harus kita yakini. Ketika dimansuh oleh sesuatu yang lebih berat, berarti hikmahnya adalah kita terdapat tambahan pahala di sana. Dan jika beralih ke suatu hal yang lebih ringan, maka nasyih mansuh ini atau mansuh ini adalah mengandung kemudahan dan keringanan bagi umat manusia. Yang itu harus kita pahami dan kita perhatikan. Sekian untuk materi yang pertama, ilmu tafsir. Sampai jumpa lagi di bab yang kedua. Masih cukup panjang di tafsir ilmu tafsir. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.